Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman dalam bahasa Inggris berhasil mencatatkan sejarah besar dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan karena terletak strategis dalam perekonomian maupun politik dunia. Konstantinopel yang terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah serta Bosporus juga menjadi ibu kota Byzantium Romawi Timur sejak 324 Masehi sampai awal abad ke-15 Masehi. Awal mula sejarah penaklukan Konstantinopel, konon ketika Nabi membelah batu, kemudian ada percikan lalu menyampaikan suatu saat nanti Romawi akan kalah impunya. Kemudian sejak zaman Khulafaur Rasyidin, para penerus Nabi seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dinasti Mamalik, dan termasuk Mehmed II, semua berambisi menaklukkan Romawi. Tetapi itu baru tercapai pada masa kekuasaan Turki Utsmani, yaitu pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Isani kalau dalam bahasa Turki. Bentuk kekuasaan Islam terakhir dalam bentuk kerajaan atau monarki atau daulah itu adalah Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire, sering disebutkan dalam bahasa Inggris Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih merupakan Sultan ke-7 dari Turki Utsmani dan usianya sangat muda. Beliau lahir pada 30 Maret 1432 dan wafat 3 Mei 1481. Mehmed II mulai berkuasa pada tahun 1451 ketika umurnya baru akan beranjak 20 tahun. Kemudian di tahun 1453, 2 tahun setelah berkuasa, mampu menaklukkan Konstantinopel. Itu luar biasa. Satu achievement yang luar biasa, bagaimana seorang panglima muda mampu mengalahkan satu kekaisaran yang hampir 500 tahun lamanya berjalan. Mehmed II kemudian diberi gelar Al-Fatih karena popularitasnya sebagai penakluk. Dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ingin menurunkan dominasi Byzantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Namun, Mehmed II tidak kehilangan akal. Ia menyusun strategi untuk bisa membongkar pertahanan Konstantinopel. Berikut adalah 4 caranya. Yang pertama, mempersiapkan persenjataan yang sangat lengkap, utamanya meriam yang diperkirakan bisa merobek dinding pertahanan Konstantinopel. Konon, dia mengundang beberapa ahli, beberapa pakar persenjataan yang kemudian mampu menciptakan meriam yang untuk waktu itu adalah meriam dengan ukuran terbesar yang ada pada zamannya. Yang kedua, persiapan hampir 400-an armada laut. Untuk menyiapkan armada di jalur laut yang dikuasai Romawi, Mehmed II menyeludupkannya lewat darat. Caranya dengan pembalakan hutan, lalu perahu-perahu itu dibawanya lewat darat sampai tembus ke laut. Yang ketiga, tentara yang direkrut Muhammad Al-Fatih dilatih sejak kecil. Pasukan yang direkrut adalah tentara-tentara terlatih sejak kecil. Jadi, ada kontrak dengan orang tua. Anak-anak itu dikumpulkan dari berbagai daerah, direkrut. Kemudian orang tuanya diberi hak-hak sebagai imbalan karena anaknya menjadi tentara. Yang keempat, diplomasi atau pendekatan dulu dengan negara-negara di sekitarnya. Dia minta saat penyerangan itu kita berdamai agar dia fokus hanya menyerang Konstantinopel, menyerang Romawi Timur, tidak yang lainnya. Jadi dia tidak terpecah konsentrasinya.
Penaklukan Konstantinopel dimulai 6 April 1453 dengan pasukan Utsmani yang berjumlah 1.500 tentara. Setelah dikepung hampir 50 hari, Konstantinopel akhirnya takluk pada 29 Mei 1453. Dampak penaklukan Konstantinopel. Besar dari penaklukan Konstantinopel adalah jalur internasional yang dimiliki Turki Utsmani semakin luas. Ketika dikuasainya jalur armada itu, maka secara internasional semakin memperluas jalur yang dimiliki Daulah Turki Utsmani. Pencapaiannya itu pun dikatakan sebagai the Grand Achievement dalam sejarah pemerintahan Islam. Penaklukan Konstantinopel juga berarti akhir dari kekuasaan Romawi Timur dan akhir abad pertengahan Eropa untuk kemudian masuk ke era modern. Tetap stay terus di channel Ayat Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.